Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Kolis. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya untuk berdiskusi dengan Pak Budi. Oh iya Bu Kolis, ini sesuai dengan hasil obrolan kita kemarin dan juga di chat semalam ya Bu ya. Hari ini saya akan ngobrol santai dengan Bu Kolis. Nah, kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Iya Pak, saya juga berpikiran seperti itu. Karena saat ini saya memang sedang ada masalah dan membutuhkan seseorang untuk saya bisa bercerita dan saya berbagi terkait permasalahan yang sedang saya alami, Pak. Iya, kelihatannya hari ini tuh Bu Kolis beda, tidak seperti biasanya. Terlihat gelisah dan mukanya tuh musam gitu loh Bu. Nah, kira-kira ada apa ya Bu ya? Iya Pak Bud, benar sekali. Saat ini saya memang butuh bantuan Pak untuk mengatasi murid saya yang sedang bermasalah itu. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu? Dan tujuan apa yang ingin kita capai dalam diskusi pada siang hari ini Bu? Di sini Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini Pak. Terus apakah ada lagi selain itu Bu? Selain itu, saya juga ingin mendapatkan masukan-masukan atau saran dari Pak Budi agar keputusan yang saya ambil nantinya dapat memberikan dampak positif serta kebaikan bagi murid-murid saya ke depannya, Pak. Oh ya, ya baik. Coba sekarang Bu Kolis ceritakan permasalahan Ibu dan apa yang sedang Ibu Kolis rasakan pada saat ini. Coba Bu cerita. Begini Pak Budi ya, saat ini saya sedang bingung bagaimana menghadapi murid saya kelas 5 Pak yang bernama Rega ini. Kemarin kan sekolah saya itu telah selesai mengikuti lomba MAPSI ya Pak ya. Nah, seperti biasa setiap selesai upacara hari Senin gitu ya Pak ada penyerahan piala hasil lomba. Dan alhamdulillahnya murid saya kelas 5 yang namanya Naza juga mendapatkan juara 3 Pak di lomba itu cabangnya pengetahuan ya. Sedangkan murid saya yang satunya lagi yaitu Rega, dia juga mengikuti lomba tersebut Pak, tapi dia di cabang kaligrafi. Dan yang namanya lomba ya Pak, pasti di situ kan ada yang menang, ada yang kalah. Nah, karena juga memang belum rezekinya Rega tadi ya Pak ya, Rega belum bisa mendapatkan juara. Kemudian sebenarnya sih Pak, Rega juga tidak mengecewakan karena masih mendapatkan urutan kelima sekecamatan tadi yang terdiri dari 32 sekolah, 32 SD. Nah, tadi kan Pak setelah penyerahan piala tadi Najwa menangis di kelas karena diejek Rega katanya. Dibilang kalau Najwa itu sombong gitu Pak. Dan pada saat Najwa menjelaskan kalau dia itu menangis gara-gara memang dikata-katain sombong gitu oleh Rega. Tapi Reganya ini tidak mengaku, Pak. Kemudian Reganya juga saya tanya, Rega apa benar seperti itu? Naja dikatakan sombong sehingga dia menangis. Nah, gak taunya Rega malah ikutan nangis, Pak. Kemudian saya berikan nasihat kan, Pak, keduanya itu dan saya pikir itu sudah selesai kan di dalam kelas ini Pak. Oh iya ya, iya Bu. Seperti yang saya dengar tadi, kira-kira lalu bagaimana itu Bu? Apakah masih ada permasalahan yang muncul lagi?
setelah Iya, apa yang Pak. Ibu ceritakan tadi? Iya, Pak. Setelah pulang sekolah ternyata Pak, saya mendapatkan banyak sekali chat WA dari ibunya Naza. Yang intinya saat pulang sekolah Naza itu menangis karena dikatain itu tadi sombong sama si Rega. Menurut saya ya Pak, Naza itu anaknya biasa saja Pak, bahkan tidak menunjukkan kesombongan. Malah cenderungnya si Naja itu pendiam, Pak. Nah, kemudian di sini ibunya ini minta tolong kepada saya. Ibunya minta agar saya ini bisa membuat jera si Rega tadi. Karena dari kemarin itu ibunya sudah mendem, ngempet gitu ya Pak, memendam ya. Kenapa anaknya dibuat nangis lagi? Kenapa anaknya dibuat nangis lagi? Karena yang dulu itu sudah pernah Pak dengan kejadian yang sama, juga sama-sama lomba. Si Naja kebetulan di bidang cerita Islami, dia juga mendapatkan juara. Dan Rega belum, gitu kan Pak? Itu sudah dikata-katain seperti itu, disombong-sombongkan, dia menangis. Ya, kenapa ini kok terjadi lagi dan apa yang harus saya lakukan Pak? Saya bingung Pak. Ya, gini Bu, jadi Bu Kolis merasa bingung ya, bagaimana harus mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah karena memang si Rega masalah antara si Rega dan Naza tadi ya Bu ya. Iya Pak, benar. Kalau orang tuanya itu sudah chat, sudah sampai WA ke saya seperti itu Pak. Nah, tentunya saya sebagai guru kan saya harus segera bertindak ya Pak ya untuk melakukan langkah-langkah positif agar permasalahan di antara mereka berdua ini dapat diselesaikan dengan baik. Baik, Bu Kolis bilang, dulu Bu Kolis bilang sudah pernah melakukan restitusi. Tadi sudah katanya sudah melakukan restitusi ya Bu ya. Di antara keduanya sudah pernah ya Bu ya restitusi. Iya sudah Pak, iya sudah. Lalu apa hasil dari restitusi tersebut Bu? Dulu sih Pak, si Rega ini sudah meminta maaf pada Naza. Katanya cuma bercanda kok Bu, seperti itu Pak. Dan ini ya Pak, si Naza ini memang anaknya itu agak sensitif. Jadi mungkin maksud Rega itu benar-benar dia bercanda, tetapi karena si Nazanya yang sensitif, jadi kena omongan sedikit itu dianya tersinggung, dianya nangis. Begitu kan Pak? Tetapi ya bagaimana lagi ya Pak, namanya anak sensitif ya, memang seperti itu. Kalau mendengar sedikit omongan yang menyinggung tidak enak di hatinya, pasti dia ya menangis seperti itu. Baik, lalu apakah Bu Kolis juga sudah tahu alasan Rega melakukan hal tersebut? Mengapa kok bisa mengatakan Naja sombong? Padahal kan tadi Ibu bilang Naja itu anaknya cenderung pendiam. Belum tak Pak, saya belum tahu, tapi ini menurut saya ya Pak, menurut pikiran saya, mungkin si Rega ini melakukan hal tersebut karena sepertinya kok ada kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti mendapat juara itu ya Pak, atau mungkin namanya anak, bisa jadi dibilang dia belum mendapatkan sedangkan temannya sudah mendapat ya bisa dibilang iri atau gimana, iri hati gitu ya Pak, karena dia belum mendapatkan juara. Atau mungkin di rumah Rega itu juga kurang mendapatkan dukungan dari orang tuanya, karena memang kedua orang tuanya ya Pak ini sibuk bekerja semuanya. Ketika belum bisa meraih juara, seharusnya orang tuanya kan bisa memberikan penguatan ya, agar si anak ini tidak down, gitu ya Pak ya? Iya, betul Bu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan terhadap Rega kira-kira ke depannya? Saya akan mencoba melakukan pendekatan dengan Rega Pak. Saya ingin menggali yang lebih dalam, pelan-pelan dari hati ke hati agar Rega itu dapat
terbuka dengan saya. Apakah Bu Kolis sudah memiliki alternatif yang atau solusi yang akan ditawarkan kepada Rega, Bu? Iya, Pak. Saya sudah memiliki beberapa alternatif solusi yang akan saya lakukan kepada Rega, Pak. Saya akan mencoba mengerti posisi dia, ya. Mungkin kecewa karena belum mendapatkan juara, padahal dia sangat menginginkan hal itu. Sehingga Naja sebagai temannya itu digunakan sebagai sasaran kekecewaannya. Padahal pada dasarnya Rega itu sudah menjadi juara di sekolahnya ya Pak ya, karena sudah menjadi perwakilan di lomba tingkat kecamatan ya, mewakili satu sekolahan untuk mengikuti lomba kaligrafi yang itu merupakan pilihan dari Bapak Ibu guru di sekolah tersebut. Nah, sekarang Bu Kolis sudah mendapatkan gambaran solusinya. Itu gambaran solusi dari apa yang sampaikan dari Bu Kolis tadi ya. Berarti langkah apa yang Ibu rencanakan untuk tahap berikutnya? Selanjutnya itu. Saya akan mulai dengan melakukan restitusi lagi Pak kepada mereka berdua ya. Saya akan memberi pengertian kepada mereka untuk saling menerima bahwa yang namanya lomba itu pasti ada menang dan juga ada yang kalah. Kemudian Pak, saya beri pengertian juga bahwa kalian masih mempunyai kesempatan untuk tahun depan bisa mengikuti lomba kembali karena saat ini mereka masih kelas 5, jadi untuk MAPSI itu biasanya kelas 6 masih bisa. Dan saya akan mengajak mereka bicara dari hati ke hati agar juga si Naza ya Pak ya, juga menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang lebih kuat lagi. Oke, setuju Bu Kolis. Langkah Bu Kolis sudah baik, mungkin ada alternatif lain yang bisa Bu Kolis lakukan lagi selain melakukan restitusi kepada mereka. Iya Pak, saya juga melakukan kerjasama dengan orang tuanya, terutama orang tua Rega ya Pak ya, agar selalu memotivasi Rega dan memberikan perhatian yang lebih sehingga menang ataupun kalah dalam suatu lomba itu tidak menjadi masalah ya, tidak menjadikan si Rega ini melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan terhadap temannya. Dan saya juga akan mengingatkan terkait itu kesepakatan yang ada di dalam kelas 5 ini ya Pak ya, bahwa agar selalu menjaga kerukunan antar teman dan tidak saling menyakiti satu sama lain dan mereka harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya. Ya, bagus Bu Kolis. Saya senang dengan hasil diskusi yang sudah Ibu capai hari ini. Sekarang komitmen apa yang akan Bu Kolis lakukan untuk menjalankan rencana aksinya? Rencana aksi ini Bu, kira-kira. Ya. Saya akan memulainya dengan mengkomunikasikannya Pak dengan orang tua Rega dan memberikan pengertian juga kepada orang tua Naza. Jadi kedua orang tua mereka akan saya usahakan untuk saya berkomunikasi dengan mereka. Dan setelah itu saya melakukan pendekatan pada keduanya dan melakukan restitusi. Ya, lalu siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen itu? Di sini saya akan berkolaborasi Pak dan meminta bantuan kepada orang tua, terutama itu orang tuanya Rega agar selalu memberikan kasih sayang dan juga saya berkolaborasi dengan orang tua semua murid kelas 5 untuk selalu memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anaknya.
Dan kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman, rekan guru saya untuk menjaga kerukunan antar murid dan juga menjaga kekompakan. Begitu, Nah, Pak. baik Bu Kolis, solusi yang disampaikan Bu Kolis sendiri itu sudah tepat. Menurut saya itu sudah tepat. Semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud demi kebaikan murid Bu Kolis ke depannya nanti. Gitu ya Bu Kolis ya? Baik Pak Budi, terima kasih banyak atas waktunya ya. Saya merasa lega sekali Pak bisa curhat dengan Pak Budi, bisa berbagi cerita dan bisa berdiskusi. Sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Terima kasih banyak ya Pak Budi ya. Sudah plong Ya, rasanya sama-sama Bu Pak, sudah Kolis. bisa curhat. Iya. Ya.